Tanah yang kita pijak rasanya kokoh banget kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di bawah kaki kita, seluruh permukaan planet ini sebenarnya lagi bergerak. Ada kekuatan raksasa tak terlihat yang terus-menerus membentuk ulang dunia kita. Yuk kita ungkap apa saja kekuatan itu? Nah, ini dia misteri utama kita. Kenapa ya planet kita ini nggak mulus aja kayak bola biliar? Jawabannya bakal membawa kita dalam sebuah perjalanan yang luar biasa, dari puncak gunung tertinggi sampai ke inti bumi yang membara. Oke, bagian pertama, wajah dunia kita. Untuk memecahkan misteri ini, kita harus mulai dari apa yang kita lihat setiap hari, pemandangan di sekeliling kita yang luar biasa beragam. Kita mulai dari yang paling megah, pegunungan. Bayangin deh, raksasa-raksasa batu seperti Gunung Rinjani ini menjulang ke langit, bukti nyata dari kekuatan dahsyat yang bisa ngebentuk planet kita. Lalu ada kebalikannya, kita punya lembah. Cekungan subur seperti lembah Baliem di Papua ini sering banget diapit oleh pegunungan, menciptakan pemandangan yang dramatis dan beda banget. Dan jangan lupakan kekuatan air. Sungai-sungai itu ibarat seniman yang mengukir daratan selama ribuan tahun, dan danau raksasa seperti Danau Toba itu sebetulnya mengisi bekas luka di permukaan bumi. Ya, air adalah salah satu seniman utama di planet kita. Para ilmuwan melihat ini sebagai 3 sistem yang saling nyambung. Ada litosfer, itu daratan padatnya. Lalu hidrosfer, semua air di planet ini. Dan atmosfer, selimut gas yang melindungi kita. Nah, interaksi antara ketiganya inilah yang membuat kehidupan di bumi jadi mungkin. Oke, jadi kita udah kenalan nih sama wajah bumi. Tapi, ini kuncinya. Wajah itu nggak abadi. Planet kita ini tuh terus bergerak dan berubah. Setiap detik. Perubahan ini datang dari 2 sumber. Pertama, dari alam itu sendiri. Kekuatan dahsyat seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Nah, yang kedua, dari kita manusia. Pembangunan kota, industri, semua itu juga mengubah wajah bumi. Dan seringkali dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Salah satu mesin perubahan alami yang paling penting adalah siklus air. Gini deh cara kerjanya. Panas matahari mengangkat air dari lautan jadi uap. Di atas sana, uap itu mendingin dan membentuk awan. Awan kemudian melepaskan airnya kembali sebagai hujan yang akhirnya mengalir kembali ke laut. Inilah mesin cuaca global kita yang nggak pernah berhenti bekerja. Tapi, kenapa semua ini terjadi? Apa sih yang mendorong perubahan ini? Jawabannya ternyata nggak ada di permukaan. Untuk menemukannya, kita harus pergi ke bawah, jauh banget ke dalam. Bumi kita ini kayak bawang, berlapis-lapis. Kita hidup di bagian paling luar, kerak bumi, lapisan tipis yang keras. Di bawahnya ada mantel, lapisan batuan panas yang kental banget, tebalnya ribuan kilometer. Lebih dalam lagi, ada inti luar yang wujudnya cair. Dan di paling pusat ada inti dalam, bola logam padat yang panasnya luar biasa. Sepanas apa? Coba bayangin, 4.500 derajat Celcius. Panas yang gak kebayang, ini adalah sumber tenaga di balik semua yang terjadi di permukaan. Inilah mesin penggerak planet kita. Panas dari inti ini menciptakan sebuah mesin raksasa yang gak bisa kita lihat. Mesin inilah yang membuat potongan-potongan kerak bumi tempat kita tinggal ini terus bergerak, kayak rakit di atas lautan magma. Sekarang, mari kita lihat cara kerjanya. Coba deh bayangkan Anda lagi manasin air di panci. Air panas yang dibawahkan bakal naik ke atas. Waktu di atas dia mendingin, lalu tenggelam lagi. Nah, persis kayak gitu yang terjadi di dalam mantel bumi. Arus magma yang muter-muter terus ini namanya arus konveksi, dan dialah yang menyeret lempeng-lempeng di permukaan bersamanya. Kadang-kadang arus ini narik 2 lempeng sampai saling menjauh. Ini namanya batas divergen. Bayangin aja permukaan bumi kayak ditarik sampai robek. Magma dari bawah bakal nyembur ke atas buat ngisi celah itu, terus mendingin, dan jadilah daratan yang benar-benar baru, seperti di dasar Samudra Atlantik. Lalu ada juga tabrakan langsung, yang kita sebut batas konvergen. Ini, nih, tubrukan paling dahsyat di planet ini. Seringnya, satu lempeng yang lebih padat bakal dipaksa nyelam ke bawah lempeng lain, sebuah proses bernama subduksi. Gesekan dan panas dari proses inilah yang nantinya bakal melahirkan gunung berapi. Terakhir, ada batas transform. Di sini, lempeng-lempengnya nggak tabrakan atau menjauh, tapi saling geser ke samping. Coba bayangin 2 balok raksasa yang saling menggesek. Gesekan ini nyimpen energi yang gede banget, dan pas energi itu akhirnya lepas, boom! Terjadilah gempa bumi.
Oke, jadi kita udah tahu ada lempeng yang menjauh, bertabrakan, dan bergesekan. Sekarang mari kita lihat apa dampak nyata dari semua gerakan raksasa ini pada dunia kita. Semua pergerakan ini punya dampak yang luar biasa. Tabrakan lempeng itu yang membentuk pegunungan. Lempeng yang nyelam itu memicu gunung berapi dan gempa bumi. Gempa di dasar laut bisa banget menciptakan tsunami. Jadi, hampir semua fenomena geologi terbesar di planet ini adalah hasil langsung dari mesin tektonik tak terlihat ini. Nah, sekarang mari kita kembali ke awal. Ingat Gunung Rinjani? Puncak megah yang kelihatannya begitu kokoh dan abadi itu? Ternyata ada karena sebuah mesin raksasa yang terus bergolak ribuan kilometer tepat di bawah kaki kita. Semua pemandangan yang kita lihat di permukaan hanyalah cerminan dari kekuatan dahsyat yang tersembunyi jauh di dalam bumi. Ini menyisakan satu pertanyaan besar. Wajah bumi yang kita kenal sekarang itu kan cuma satu frame dalam film geologis yang panjang banget. Kalau planet ini tidak pernah berhenti bergerak, coba bayangkan, akan seperti apa wujudnya jutaan tahun dari sekarang.